Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumus tsulatsa itsnan wa ishrun min syahri Sya'ban 1444. Famazilna fi darsina fi kitab al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan fi fasli sifati saumi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ketujuh atau masalah yang ketujuh tentang permasalahan keutamaan orang yang memberikan al-iftar kepada orang yang berpuasa. Qala al-muallif hafidhahullah, al-mas'alah as-sabi'ah, perkara yang ketujuh, fadlu man yufattiru as-saimi. Masalah yang ketujuh membahas tentang keutamaan orang yang memberikan iftar bagi yang berpuasa. Maka ketahuilah ya ibadallah, di dalam agama Islam ini oleh Allah dihitung permasalahan at-ta'awun. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bisa jadi seseorang melaksanakan ibadah, namun di sana tidak ada yang mampu untuk melaksanakan ibadah. Maka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah ini, dia memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti di sini nanti kita bahas, bisa jadi seseorang tidak bisa berpuasa, baik dikarenakan surutnya tidak terpenuhi, seperti perempuan yang di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa karena datangnya haid, forbidden, tidak boleh. Seperti hadis yang terdahulu Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, bahwa perempuan yang haid itu lam tusol walam tusom, tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Namun dia ingin mendapatkan puasa. Bagaimana caranya? Caranya bukan dengan berpuasa karena haram. Lalu dengan apa? Masuk ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka puasalah kalian orang-orang yang berpuasa, aku akan menanggung bukanya. Maka di saat dia menanggung buka puasa, padahal dia perempuan yang tidak boleh puasa, namun karena menanggung dengan berbuka dari uangnya, dari rizkinya, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan berpuasa. Itu pembahasan yang akan kita bahas. Dan contoh seperti ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, banyak. Contoh lain, seseorang tidak bisa menuntut ilmu, seseorang tidak bisa untuk duduk di ma'had, namun dia ingin mendapatkan keutamaan menuntut ilmu. Dan keutamaan menuntut ilmu, pertama, menuntut ilmu wajib. Maka orang-orang yang melaksanakan kewajiban mendapatkan pahala yang besar. Dan pendalilan wajibnya di hadis Anas, Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka mereka duduk di ma'had menuntut ilmu. Dan orang ini tidak mampu,
maka dia bisa menginfakkan dari harta-hartanya untuk kebutuhan para santri tersebut. Ini pun masuk kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan contoh-contoh yang lainnya seperti ini. Maka pembahasan al-mas'alah as-sabi'ah fadlu man yufattiru sha'im, keutamaan orang-orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Di sini ta'awun, meskipun tidak disepakati, namun Allah akan memberikan bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa ataupun berpuasa, kemudian dia memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka beristidlal penulis dengan hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Ahmadu rahimahullah, haddatsana Ya'la haddatsana Abdul Malik an Atha an Zaid ibn Khalid al-Juhani ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sanadnya hanya 4, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahabatnya dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Maka ini contoh yang pertama yang kami sebutkan tadi tentang kaidah fi hadadin umira bi ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bisa jadi orang-orang di layar belakang, misalnya di dalam ma'had terjadi ta'awun, di mana yang dohir ada pengajar dan ada imam dan ada penuntut ilmu, maka semua itu bisa bergerak dikarenakan ada penyandang dana, ada orang-orang belakang yang memberikan makanan dan minuman dan memberikan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh dakwah seperti listrik. Apalagi sekarang kuota internet sangat dibutuhkan juga untuk menyebarkan dakwah. Maka orang-orang di belakang ini yang menyediakan beras dan juga menyediakan apa saja, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala juga meskipun tidak zahir. Maka di dalam hadis ini, man fatara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kutiba lahu, ditulis bagi dia, mithlu ajrihi, seperti orang yang berpuasa. Kecuali gambarannya permasalahan pahalanya itu bagaimana jumlahnya, la yanqusu min ajri shaimi syai', bahwa dia pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi oleh Allah. Maka orang yang berpuasa menahan lapar siang yang panas dan terik, dia tahan dirinya dari makanan dan minuman, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang memberikan buka puasa pun mendapatkan pahala. Kemudian di lafaz yang berikutnya sama, contoh yang berikutnya, wa man jahaza ghaziyan fi sabilillah au khalafahu fi ahlihi kutiba lahu mithlu ajrihi ila annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'un. Demikian pula bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah jihad. Di antara kaum muslimin tidak ada yang mampu untuk melaksanakan jihad, padahal dia laki-laki yang sehat, namun misalnya kakinya pincang. Maka kalau dia berjihad tidak boleh oleh amir, karena namanya suicidal, bunuh diri. Orang lompat dari serangan, misalnya dibombardir dan sebagainya, lompat
dalam 2 langkah masuk ke parit untuk menyelamatkan diri. Maka orang ini dengan keadaan pincang ataupun a'raj, ada kakinya tetapi kakinya satu bengkok, maka dia akan lari 10 langkah, terburu tertembak. Maka dari jihad itu ada syaratnya, selain sudah balik dan juga mempunyai kemampuan untuk menembak dan sebagainya, dan mempunyai juga kemampuan untuk menyelamatkan diri. Maka orang-orang yang a'raj dan seterusnya, selama masih ada orang-orang yang sehat, maka tidak boleh. Lalu jika dia ingin mendapatkan pahala bagaimana? Bisa dia membeli senjata untuk berjihad, menyiapkan AK-47 Automatic Kalashnikov 47 buatan Rusia, ataupun M16 M16 buatan Amerika, ataupun lebih murah dan lebih bagus SS1 buatan Pindad, Perindustrian Angkatan Darat di Bandung, banyak. Dan ini sudah diuji bahkan lebih baik daripada M16. Para sniper sudah mencobanya. Buatan Indonesia, best of the best, core of the core. Maka dia menyiapkan beberapa pucuk senjata. Aku tidak bisa pergi karena kakiku pincang. Namun aku ingin mendapatkan pahala jihad. Dia menyiapkan perlengkapan jihad. Atau bahkan perlengkapan di zaman dulu, zaman Nabi, kuda perang. Dia mempunyai kuda kavaleri. Dan kuda kavaleri pada zaman itu, orang-orang yang menggunakan kuda kavaleri dan dia mahir, itu lebih baik daripada orang-orang yang artileri medan berjalan dengan pedang dan tombaknya dan perisainya. Maka orang ini mempunyai kuda, maka dengan kuda itu dia bisa melawan langsung 10 orang-orang artileri. Dengan kecepatan kudanya dan kecepatan tebasan pedang dari atas kuda, maka orang-orang yang berjalan itu mudah untuk ditebas leher-lehernya dengan keahlian yang dia pelajari. Maka barang siapa yang mempunyai kuda kavaleri kemudian diberikan untuk jihad karena dia tidak bisa ikut berperang, ada udzur, dia orang yang sakit-sakitan misalnya, maka semuanya di sini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan dicontohkan di hadis ini. Maka barang siapa yang dia mempersiapkan gozian untuk berperang dari senjata, dari kuda-kuda dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad, dan tidak dikurangi pahalanya dari orang yang berjihad sesuatu pun. Kemudian dijelaskan di sini hanya sekedar dari periwayatan wa yazid qala amba ana ila anahu qala min ghairi alla yantaqisu. Ini hanya penjelasan periwayatan. Maka hadis ini mahaluh dari sahabat Zaid ibnu Khalid al-Juhani, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang kami baca, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Muhammad ibni Abdurrahman ibni Abi Layla wa Abdul Malik wal Hajjaj ibni Arta'ah, semuanya dari Atha. Dan Imam Al-Baihaqi juga mengeluarkannya di Su'abil Iman dari jalan Ibnu Juraid an Atha. Dan Imam Al-Baihaqi di Sunanil Al-Kubra meriwayatkan dari Ma'qil ibni Ubaidillah an Atha. Maka sanadnya di sini semuanya bertumpu kepada Atha ibnu Abi Rabah an Zaid ibni Khalid. Ini madarul hadis dari berbagai sumber yang mengeluarkan hadis ini. Lalu mahaluh, Atha ibnu Abi Rabah imam dan Zaid ibnu Khalid al-Juhani sahabi. Berarti sanadnya dohirnya sahih, namun dhaifun. Diketahui oleh siapa? Seperti permasalahan illatul hadis, hadis-hadis yang dohirnya sahih seperti di sini. Atau imam meriwayatkan dari sahabat
as-sahabah la yus'al anhu. Khalas as-sahabah kulluhum udul. Idan ata thiqah au imam yarwi an sahabah. Idan sahih. Hakadha dhahiruhu sihah. Walakin hadal hadis mu'al. Lalu siapa yang mengetahui penyakit hadis seperti ini? Mereka para dokter spesialis hadis. Seperti Ali ibnul Madini. Maka berkata Ali ibnul Madini, Atha ibnu Abi Rabah jelas thiqah imam. Namun lam yasma' min Zaid ibni Khalid. Maka Atha di sini meskipun imam, namun dia tidak mendengar dari Zaid ibnu Khalid. Sehingga sanad ini barakallahu fikum dohirnya sihah namun mu'al. Maka Imam Ali ibnul Madini telah mendoifkan hadis ini, telah mengatakan riwayat Atha tidak mendengar dari Zaid ibnu Khalid. Lalu meskipun dhaif, maka penulis memasukkannya di dalam kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Kenapa? Karena telah datang jalan yang lain, sehingga dhaif ini bisa naik kepada derajat Al-Hasan li ghairi. Maka penulis meriwayatkan riwayat yang lain. Qala Abu Bakar Al-Baihaqi, haddatsana Abul Hasan Al-Alawi, akhbarana Abu Bakar Al-Qattan, haddatsana Abul Azhar, haddatsana Abdur Razzaq, haddatsana Ibnu Juraid an Saleh maula At-Tawamah annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man fattara sha'iman fa'at'amahu wa saqahu kana lahu mithlu ajrihi. Maka di dalam hadis yang kedua dari sahabat yang lain dari Abi Hurairah, kalau tadi dari sahabat Zaid ibnu Khalid al-Juhani, maka hadis yang kedua dari Abi Hurairah. Dan hadis Abi Hurairah maknanya sama. Inilah yang dinamakan dengan apa di ilmi mustalahil hadis? Syahid. Jadi makna syahid adalah lafadznya bisa jadi sama atau dengan makna, namun jalannya dari sahabat yang lain. Kalau jalannya bukan dari sahabat yang lain seperti tadi Atha ibnu Abi